Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang saat ini berada di rumah ataupun mungkin yang sudah akan melakukan perjalanan untuk mudik malam hari ini, Vena. Ya kan, karena kalau kita lihat hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik ke sejumlah wilayah. Dan kalau kita melihat data, nampaknya kendaraan roda 2 atau motornya juga masih menjadi primadona. Tak hanya motor saja, nampaknya sejumlah pemudik juga memilih menggunakan travel. Bahkan kalau kita lihat ada pula travel nakal ataupun ilegal yang juga kemudian terpaksa dipilih oleh para pemudik. Bagaimana pemerintah melihat hal ini dan apa yang harus dilakukan oleh para pemudik agar mereka bisa mudik dengan aman dan juga nyaman? Kami akan sajikan diskusinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Baria Segaf. Dan juga bersama saya Vena Kintan, tentu juga kami akan hadirkan laporan langsung bersama rekan-rekan kami yang sudah tersebar tentunya di sejumlah titik. Karena hari ini di puncak arus mudik hari ini rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan mulai dari kontraflow sampai dengan ganjil genap tentunya sudah diberlakukan. Nanti kita akan update selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda selengkapnya. Informasi mudik pertama untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Wakapolri didamping oleh Menteri Perhubungan secara resmi memberlakukan rekayasa arus one way skala nasional. Sistem ini diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga 414 Kalikangkung Semarang. Kalau Anda lihat pemirsa, terus meningkatnya volume arus kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju ke Cirebon tentu membuat pihak kepolisian harus menyiagakan beragam skema. Kalau kita lihat sebelumnya sempat diberlakukan one way lokal di beberapa daerah pemirsa, namun ini nampaknya pemerintah harus juga memberlakukan one way secara nasional di tol Trans Jawa. One way diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Kini Wakapolri didampingi Menteri Perhubungan secara resmi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu jalur atau one way skala nasional mulai dari kilometer 70 hingga Kalikangkung Semarang, tepatnya di kilometer 414. H-4 jelang Hari Idul Fitri, jumlah kendaraan pemudik yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni terpantau meningkat. Sejumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai memadati ribuan kendaraan pemudik. Terpantau peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak dini hari hingga siang tadi. Kendaraan yang datang di pelabuhan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan berdasarkan data sementara dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Bakauheni pada hari Kamis kemarin terdapat 47.289 penumpang yang menyeberang ke Pelabuhan Merak melalui Pelabuhan Bakauheni dengan jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 46 kapal. Sementara untuk jumlah kendaraan yang menyeberang antara lain roda 2 sebanyak 631 kendaraan, roda 4 sebanyak 5.600 kendaraan dengan jumlah kendaraan termasuk truk yang melintas sebanyak 8.444 kendaraan. Ya, kami akan langsung ajak Anda untuk memantau sejumlah daerah. Sudah ada rekan kami, ada Margareta di Ciwandan dan juga kemudian ada rekan kami Josephine yang berada di titik lainnya. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu Margareta untuk Anda. Bagaimana kondisi saat ini di Ciwandan? Margareta, silahkan. Ya, Vena dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan puasa. Nah, di sini di Pelabuhan Ciwandan pun juga para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini juga melaksanakan buka puasa. Dan mereka ini sudah mengantri sejak sore tadi pemirsa. Dan memang untuk dari Pelabuhan Ciwandan sendiri ini jumlah pemudik motor ini cukup meningkat secara signifikan melihat hari ini merupakan puncak arus mudik dan juga bertepatan dengan libur. Di mana Pelabuhan Ciwandan pun juga ada di wilayah industri, kawasan industri di mana memang para pekerja ini kemudian setelah libur langsung berkemas-kemas ini untuk menuju Pelabuhan Ciwandan dan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni maupun Wika Beton yang ada di Lampung, Sumatera. Dan mungkin kita boleh kali ya tanya-tanya kepada pemudik di sini yang melakukan
buka puasa di tempat, karena memang untuk waktu buka puasa ini mereka masih mengantri di sini. Ini kita bisa tanya ke pemudik di sini. Permisi Mbak, selamat sore. Mbak namanya siapa Mbak? Mainoni. Mbak udah hari ini puasa Mbak? Puasa. Buka puasanya gimana nih? Ini barusan sudah buka belum? Belum. Terus mau beli makan atau gimana ini Mbak? Enggak, mau buka di kapal aja. Baik Mbak, terima kasih ya. Semangat ya Mbak pulangnya. Ya itu tadi pemirsa, kami juga mau ajak Anda untuk tanya-tanya ke yang lain di sini juga ada. Bapak, astaga, pemirsa ini. Ini menarik sekali ini ada Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Permisi. Adi. Pak Adi, Pak, ini sekarang layanan antar makanan bisa sampai antar pulau apa gimana Pak? Sekalian argonya lumayan Mbak. Oh gitu Pak. Ini mumpung buka puasa ada yang order juga nih Pak? Ya ini banyak buat yang di sana orderannya jauh Mbak. Baik Mas, udah buka puasa belum? Belum ajan ya? Udah ajan belum? Sudah Mas. Alhamdulillah. Minum dulu Mas, minum dulu. Sebelum nganter pesenannya ya ke antar pulau. Jangan lupa dikasih tips ya Mas ya. Ya pemirsa, itu tadi ada pengemudi motor yang melakukan mudik dan memakai atribut ojek online, di mana ini juga menarik pemirsa karena ternyata sekarang pengantaran sudah bisa antar pulau nih. Tidak, tapi bercanda ya Vena, Ayah dan juga pemirsa. Dan bisa dilihat di sini juga banyak keluarga-keluarga yang melakukan mudik memakai motor. Mungkin bisa kami tanya pada keluarga yang bawa anak kecil ya pemirsa ya di sini. Bagaimana sih buka puasa yang ada di Pelabuhan Ciwandan? Permisi Ibu. Selamat sore Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Ayu. Ibu dari mana Bu? Dari Kerawang, Mau mudik ke Lampung mana ini? Lampung Selatan. Ibu ini kan bawa anak-anak kecil ya. Ibu puasa nggak sebelumnya? Enggak. Oh, lagi nggak puasa, tapi boleh Bu kasih tips kalau misalnya mudik sama anak kecil pakai motor ini seperti apa sih persiapannya? Aduh. Gimana? Pasti persiapan makanan, bekal gitu ya Bu ya? Pastilah itu mah, mampir stop-stopnya berkali-kali gitu. Bu, kalau tips biar anak nggak rewel ada nggak sih Bu? Ya itu sih jangan maksain jalan terus intinya mah. Banyak istirahat ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya. Ya pemirsa, kita mau tanya-tanya lagi ini para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini mau bertemu siapa sih sebenarnya pulang kampung ini? Ada yang mau bertemu keluarga seperti orang tua, nenek kakek. Kemudian juga saya lihat juga nih ada pemudik yang menggunakan sepeda motor juga, beberapa ada yang memakai atribut ojek online. Ini saya jadi penasaran nih, apakah sudah ada layanan antar pulau ini ya pemirsa. Kita coba tanya juga ini di sini. Halo Ibu, selamat malam. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Karwati. Ibu mudik sama siapa Bu? Ini sama anak, suami, anak juga, sama anaknya. Berapa motor ini Bu? Dua. Ibu biasanya sering pulang kampung pas lebaran naik motor atau gimana Bu? Ya sering kalau pulang naik motor, seneng aja. Selalu lewat Ciwandan sini ya Bu? Udah 3 kali ini lewat sini. Ibu bawa apa aja sih Bu? Mungkin boleh dijelasin. Buka puasa biasa, jajanan, minuman, biasa. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ini hati-hati di jalan. Buka puasa dulu Bu kalau belum buka. Iya Bu, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi suasana yang ada di Pelabuhan Ciwandan dan mereka ini masih mengantri dan juga berbuka puasa di sini. Kembali ke studio Ayah, Vena dan juga pemirsa. Masih panjang antrian dari Pelabuhan Ciwandan. Kita langsung beralih menuju rekan kami Josephine Keja yang saat ini berada di kilometer 166 Tol Cipali. Keja, kalau tadi di Ciwandan suasananya begitu ramai, bagaimana dengan tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya Maria, Vena dan juga pemirsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.15 yang artinya sudah memasuki waktu untuk berbuka puasa. Dan sekarang juru kamera kami, Junaidi Saifuddin, akan menunjukkan seperti apa situasi terkini di salah satu restoran yang ada di kilometer 166. Ini nampak semuanya sedang berbuka puasa, masih menikmati santapan bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Ini ada ibu bapak sarap menikmati berbuka puasa, dan kita akan coba tanyakan kepada salah satu keluarga yang sedang menikmati makanan. Sudah ada bersama kami. Permisi ibu bapak, izin untuk mengganggu waktunya sebentar. Jatuh. Nggak apa-apa Bu. Bu bapak izin, bapak namanya siapa Pak? Pak Rebu.
Pak Rebu, oke. Untuk hari ini menunya apa nih Pak untuk makan malam untuk buka puasa nih? Padang pakai rendang, mantap. Ya. Ini sama siapa aja nih Pak kesini? Ini anak, mantu, ini cucu pertama saya, ini istri. Semuanya makan Padang ya Pak. Ini memang favorit atau seperti apa ini Pak? Ya, moodnya aja karena pas ini kepengennya Padang aja. Iya. Tapi dari sekian banyak berarti memang suka Padang atau gimana Pak? Dari sekian banyak restoran yang ada di sini gitu? Paling suka, iya. Paling suka, Pak. Ini perjalanan dari mana ke mana nih Pak kalau boleh tahu? Dari Sawangan mau ke Wonogiri, habis Wonogiri nanti Gunung Kidul. Iya. Pak, ini kan ada bawa anak kecil juga nih Pak, ada cucu. Iya, ini mungkin ada tipsnya nggak sih Pak nih gimana nih biar anaknya nggak rewel nih Pak mungkin sepanjang perjalanan? Apakah dibawain bekal atau seperti apa ini Pak? Bekal, ada bekal, bawa bekal banyak nih. Istri bawa siapin. Bekalnya apa aja nih Pak? Puding ada, puding terus gorengan, roti ada. Lontong iya, lontong. Dia sukanya lontong, kecil-kecil sukanya lontong nih. Aduh. Nampaknya anteng sekali nih ini. Ya. Udah kenyang atau seperti apa ini? Udah kenyang nih, udah kenyang. Susu juga nggak lupa sih, susu yang jelas. Ya. Berarti memang cukup banyak bekal yang dipersiapkan ya sepanjang perjalanan ini. Cukup ya, banyak. Oke Pak, ini kan mau perjalanan ke Wonogiri nih Pak. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih Pak ke keluarga yang menunggu di Wonogiri nih Pak? Siapa? Wonogiri. Halo Ledar. Gitu. Oh masih pagi nanti paling jam 3 nyampainya. Iya, insya Allah. Masih di jalan sabar. Oke, terima kasih banyak Pak Rebu atas waktunya. Selamat melanjutkan makanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Terima kasih Ibu. Nah, pemirsa itu dia tadi salah satu keluarga yang sangat harmonis nampaknya ini menyantap makanan berbuka puasa bersama-sama. Dan karena saat ini sudah berbuka puasa, sekarang saya juga mau cari makanan dulu nih di rest area kilometer 166. Karena di sini banyak sekali makanan, tidak hanya restoran Padang, ini juga banyak sekali restoran-restoran yang ada. Ini mulai dari nasi seperti gudeg, kemudian juga ada makanan-makanan lain seperti ayam, juga daging, dan juga masih banyak lagi. Demikian. Wah, terima kasih Josephine Kezia melaporkan langsung dari kilometer 166. Tadi sebelumnya sudah ada Margareta dari Pelabuhan Ciwandan. Dan itu tadi ya bagaimanakah suasana buka puasa sebagai musafir di jalanan menuju ke kampung halaman. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan kembali untuk Anda dengan informasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau langsung dari udara situasi arus mudik Lebaran 2025 di Tol Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau langsung dari udara situasi arus mudik Lebaran 2025 di Tol Jakarta Cikampek. Ya, Kapolri meminta petugas untuk mewaspadai puncak arus mudik. Kapolri menggunakan helikopter mengamati arus lalu lintas terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek saat penerapan kontraflow. Arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar berdasarkan pantauan dari helikopter Kapolri. Kapolri ini mengatakan sejak Kamis malam telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu jalur di Tol Jakarta Cikampek. Rata-rata perjalanan pemudik lebih cepat dan jumlah kecelakaan tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Kegiatan pemudik rata-rata perjalanan 5,12 menit. Artinya ini lebih cepat. Dan kemudian juga jumlah laka yang terjadi tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin. Ini juga menjadi catatan yang baik. Tentunya kita masih menghadapi
kemungkinan puncak arus mudik yang akan terjadi nanti malam subuh, dan kalau di Semarang ini mungkin pagi menjelang siang. Dan tentunya saya minta untuk seluruh personil tetap waspada, apalagi cuaca saat ini masih ada potensi hujan. Oleh karena itu tentunya saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan apabila memang sudah lelah, ada rest area, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak, sehingga kemudian bisa melanjutkan perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Ya, langsung saja kami akan kembali mengajak Anda memantau bagaimanakah kondisi malam hari di sejumlah titik di Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Atika Harahap, tepatnya di gerbang tol Kalikangkung Semarang, dan rekan kami ada Alvin Syahputra langsung dari Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke Semarang dulu ya. Sudah ada Atika di sana. Silakan Atika, bagaimana kondisi di sana? Apakah cukup ramai malam hari ini? Oke, kita tahan dulu Semarang ya. Kita akan bergeser ke Alvin Saputra di Gentong, Tasikmalaya. Kalau di Gentong bagaimana Alvin malam hari ini? Ya baik Maria, Vena dan juga pemirsa, memasuki H-3 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini para masyarakat ataupun para pemudik sudah mulai menuju ke kampung halamannya masing-masing, di mana tempat saya mengabarkan saat ini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan titik ataupun pusat dari kemacetan jika dari tahun ke tahun pada puncak arus mudik 2025 memang terpantau untuk lalu lintas pada hari ini terpantau ramai lancar dan belum adanya penumpukan ataupun kemacetan yang terjadi di Lingkar Gentong pada malam hari ini. Memang untuk situasi terkini, Gentong sendiri saat ini sedang diguyur hujan tadi sekitar pukul 5 hingga 6 sore, yang dimana untuk para pemudik dihimbau untuk agar tetap berhati-hati melewati jalur Gentong sendiri karena yang cukup ekstrim dan juga berbahaya serta jalanan yang berliku dan juga naik turun. Makanya untuk masyarakat sendiri dihimbau saat melewati Lingkar Gentong sendiri. Untuk volume kendaraan di Lingkar Gentong ini dari hari ke hari memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana masih didominasi oleh kendaraan pribadi seperti roda 4 dan juga sepeda motor. Untuk di Lingkar Gentong sendiri banyak juga kendaraan besar yang melintas seperti bis dan juga truk. Untuk bis sendiri membawa para pemudik, serta kalau truk sendiri membawa barang-barang logistik. Dan untuk update per hari ini, untuk data sendiri yang melintas di jalur Gentong, update per 1 jam itu sekitar 2.800 hingga 3.000 kendaraan per jamnya, yang dimana sampai hari ini untuk kendaraan di Gentong sendiri sekitar 35.000 yang menuju dari Bandung menuju ke Tasikmalaya. Untuk nantinya puncak arus mudik sendiri terjadi pada hari ini dan juga pada tanggal 29 ataupun H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Namun tadi sempat pada pukul 1 hingga jam 3 siang jalur Gentong ramai dan juga sempat terjadinya kemacetan dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung diakibatkan adanya kendaraan yang menumpuk, sehingga tadi harus ditutup sebentar terlebih dahulu oleh Polres Tasikmalaya Kota. Memang untuk pada hari ini untuk jalur Gentong sendiri, untuk masyarakat yang melintas di sini harap berhati-hati karena pencahayaan yang kurang dan juga jika malam hari cukup gelap dan masyarakat harus berhati-hati melintas di jalur Gentong ini. Demikian Maria, Vena, kembali ke studio. Dari Alvin Syahputra yang saat ini berada di Gentong, kita beralih menuju gerbang tol Kalikangkung. Sudah ada Atika Harahap di sana. Atika, bagaimana suasana terbaru malam hari ini di gerbang tol Kalikangkung?
Ya, selamat malam Vena, Maria dan juga pemirsa. 3 hari jelang Lebaran Idul Fitri 2025, pantauan kami di Tol Semarang Batang menuju ke gerbang Tol Kalikangkung hingga dengan malam hari ini terpantau cukup ramai dan sesekali terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Semarang melalui gerbang Tol Kalikangkung. Peningkatan ini juga terlihat dari update data total yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan sebesar 31% dengan total kendaraan yang melaju ini sekitar 178.000 lebih total kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Begitupun dari arah sebaliknya, peningkatan juga terjadi dengan total kendaraan update data totalnya ini ada sebesar 85.000 total kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya. Ini artinya ada lonjakan kendaraan yang cukup banyak di 3 hari jelang Lebaran Idul Fitri 2025 ini dari gerbang Tol Kalikangkung. Kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas per hari ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas nasional sejak pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 8:45 lebih begitu ya sudah diberlakukan rekayasa nasional. Kemudian melihat dari peningkatan data kendaraan ataupun volume kendaraan yang semakin padat begitu ya, dari pihak berwenang juga telah melakukan rekayasa lalu lintas lokal Jawa Tengah dari kilometer 424 ke 442 Bawen Jawa Tengah begitu. Kemudian tadi juga di gerbang Tol Kalikangkung ini sempat ada tinjauan begitu ya Vena dari pihak Kapolri Jenderal Listio Sigit, yang mana tadi dalam tinjauannya di gerbang Tol Kalikangkung ini menyampaikan bahwa memang per tahun ini jumlah laka yang terjadi di tahun ini terlihat lebih rendah daripada kejadian laka di tahun lalu. Kemudian tadi Jenderal Listio Sigit Purnomo juga meminta untuk para pihak berwenang untuk tetap terus berpatroli dan terus memastikan jalur para pemudik ini agar tetap melakukan perjalanannya dengan aman dan juga nyaman. Kemudian juga dari pihak Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan juga mengungkapkan begitu ya untuk terus menghimbau bahwa untuk para pemudik ini terus berhati-hati karena memang untuk cuacanya di ruas tol Semarang Batang menuju ke gerbang Tol Kalikangkung ini memang terlihat dari 3 hari sebelumnya ini tidak dapat diprediksi begitu ya. Pada malam hari ini aja langsung saya melaporkan ini memang cuacanya cukup hujan yang cukup padat begitu sehingga terus berhati-hati untuk para pemudik untuk melakukan perjalanan balik kampungnya. Sementara demikian perkembangan kendaraan yang melaju di gerbang Tol Kalikangkung kami akan terus mengupdate kepada Anda. Kembali ke studio Vena dan juga Maria. Baik, terima kasih Atika Harahap dari gerbang Tol Kalikangkung, sebelumnya juga ada Alvin Syahputra dari Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya pemirsa, kalau kita lihat hari ini merupakan salah satu puncak arus mudik yang terjadi pada hari ini diperparah dengan hari kemarin. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali masyarakat yang kemudian memilih mudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga kemudian menggunakan travel yang kita tahu mereka sebagian besar dari mereka tidak resmi. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mudik dengan aman dan juga nyaman, apa yang harus dilakukan pemerintah? Kami akan membahasnya sesaat lagi untuk Anda. Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk kembali ke kampung halaman dengan berbagai moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Para pemudik via darat pun memiliki banyak pilihan saat ini. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti bus dan kereta, maupun yang tetap jadi pilihan utama setiap tahunnya, yaitu sepeda motor. Kendaraan roda 2 ini tetap menjadi primadona, meski pemerintah dan kepolisian sudah mengimbau untuk tidak digunakan sebagai sarana mudik. Alasan biaya murah dan lebih cepat menjadi penyebab motor tetap digunakan jutaan pemudik. Meski jauh-jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah mengiming-imingi dengan mudik gratis.
Selain motor, saat ini pemudik juga banyak memanfaatkan travel baik yang resmi maupun travel gelap yang menjamur di tengah permintaan penumpang yang cukup banyak. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, namun para calon pemudik tetap tertarik menggunakan travel gelap. Meski secara keamanan dan perlindungan, para penumpang tidak dijamin seperti travel resmi. Bagaimana pemerintah melihat fenomena mudik menggunakan motor dan travel gelap ini? Edukasi pada masyarakat seperti apakah yang harus dilakukan agar mudik aman dan nyaman terwujud? Ya, seperti judul kami pada malam hari ini, pemirsa, di fenomena mudik pemotor makin ramai saja dan memang setiap tahunnya memang pemudik motor ini menjadi primadona alat transportasi yang digunakan oleh para pemudik baik ke wilayah Jawa Timur, kemudian ke Jawa Barat maupun juga ke Jawa Tengah maupun juga antar pulau. Kalau kita lihat di Pelabuhan Ciwandan juga tadi malam cukup ramai sekali pemudik motor yang menyeberang di sana. Bagaimana sebenarnya para pemudik ini meskipun menggunakan kendaraan roda 2 tapi bisa melaksanakan mudik mereka dengan aman, nyaman dan juga selamat sampai tujuan. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama dengan saya di studio. Apa kabar Indonesia Malam? Ada Pak Joko Setiawarno selaku Pengamat Transportasi. Selamat malam Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suatu kehormatan nih kedatangan Pak Joko langsung ke studio. Terima kasih sudah hadir Pak Joko. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada PLT Dirjen Perhubungan Darat, ada Pak Ahmad Yadi. Selamat malam Pak Yadi. Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yadi, mungkin langsung saja Pak, bagaimana kemudian pantauannya sejauh ini para pemudik yang kemudian menggunakan transportasi darat, Pak Yadi? Ya, dari pantauan kita ya untuk transportasi darat, terutama yang pertama misalnya sepeda motor, ya kita sudah lihat bahwa yang ke arah Merak, tadi malam saya bersama-sama dengan Pak Joko, sudah cukup deras sekali alirannya menuju Ciwandan sebagai pelabuhan yang memang ditunjuk untuk pemberangkatan sepeda motor. Dari jam 9 sampai dengan jam 3 pagi tadi malam kita lihat derasnya arus sepeda motor di sana. Nah, memang alhamdulillah fasilitas yang sudah di sana sudah kita persiapkan dengan baik. Semua keperluan para pemudik sudah kita siapkan, mulai dari bengkelnya, kemudian juga tempat istirahat anak-anak yang mungkin bisa memberikan sedikit ketenangan bagi anak-anak yang ikut dengan keluarganya mudik bersama-sama dengan sepeda motor. Kemudian juga kita siapkan UMKM dan kapalnya kita siapkan yang cukup. Saat ini ada 10 kapal yang melayani pesepeda motor di Pelabuhan Ciwandan. Dan kita semua berharap tentunya kebahagiaan di Hari Raya Lebaran ini menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari perjalanan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Kementerian Perhubungan sangat-sangat memperhatikan ya keselamatan dari pesepeda motor ini. Tetapi memang kita tidak bisa melarang, walaupun tadi sudah disampaikan kita sudah menyiapkan angkutan mudik gratis, kemudian kereta gratis, kemudian pelayaran gratis juga itu, tetapi masyarakat antusiasnya memang ingin menggunakan sepeda motor itu sangat tinggi. Dan ini mungkin terkait dengan bagaimana kendaraan yang dibutuhkan pada saat dia di kampung halaman. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Pak Joko bahwa angkutan terusan atau angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan yang menjadi pusat-pusat tujuan dari pemudik ini harusnya dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu perbaikan angkutan umum di daerah yang menjadi pusat mudik saudara-saudara kita juga harus bisa mempersiapkan diri. Sehingga pemudik sepeda motor tidak menggunakan sepeda motor ya gitu.
Gitu kira-kira Mbak. Ya Pak Yani, memang ada beberapa hal yang kemudian harus dimaksimalkan. Tapi kalau kita lihat nyatanya faktanya saat di lapangan, kendaraan roda 2 atau motor memang masih menjadi primadona karena dibilang cepat, kemudian juga lebih hemat begitu ya dirasakan oleh para pemudik. Meskipun Pak Joko, kalau kita lihat sejumlah infrastruktur saat ini, apakah sudah siap mumpuni untuk bisa kemudian digunakan oleh para pemudik motor ini dengan aman dan nyaman, Pak? Ya, ini yang sangat disayangkan dibandingkan tahun lalu. Kesiapan jaringan jalan itu jauh lebih mantap. Artinya lubang-lubang yang sering terjadi itu katakan seminggu sebelum pelaksanaan mudik itu sudah. Baik, mohon maaf Pak, kami tahan terlebih dahulu. Ini sudah ada Pak Kapolri yang akan menyampaikan konferensi persnya langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Jaraknya ya, mohon maaf ya, jaraknya. Iya Bang. Oke, VO-in. Suara aja, Mas. Ya, seperti yang Anda lihat pemirsa saat ini bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang meninjau bagaimana kesiapan dan juga perjalanan para pemudik langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Langsung kami akan berbincang bersama dengan rekan kami yang berada di sana. Ada Arga Dumadi. Arga Dumadi, ada apa yang bisa Anda sampaikan langsung dari sana, Arga? Ya baik pemirsa, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa ini Kapolri baru saja tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta untuk melakukan peninjauan secara langsung situasi dari arus mudik khususnya di Stasiun Tugu Yogyakarta yang memang juga ini dikenal sebagai stasiun yang cukup ramai dan ada kenaikan lonjakan penumpang di saat arus mudik Lebaran seperti saat ini. Dan ini tadi sempat Kapolri menyapa masyarakat ataupun juga calon penumpang yang ada di Stasiun Tugu Yogyakarta sebelum kemudian masuk ke dalam ruangan yang rencananya memang sesuai jadwal ini akan ada semacam pemaparan atau juga ini penjabaran mengenai situasi arus mudik khususnya untuk di kawasan KAI Daop 6 yang memiliki beberapa stasiun di kawasan Yogyakarta khususnya. Ini akan ada pemaparan dari pihak KAI dan kemudian nanti berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti rencananya setelah itu Kapolri juga akan meninjau beberapa titik di Stasiun Tugu Yogyakarta ini. Dan tidak lupa juga akan ada pembagian bingkisan ini kepada masyarakat yang memang ini sudah disiapkan. Tadi kami sudah melihat ada cukup banyak begitu bingkisan yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat. Dan saat ini pemirsa kami masih menunggu di depan ruangan di mana ruangan ini merupakan ruangan yang digunakan untuk pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini juga Kapolri dan juga pihak dari PT KAI ini bertemu dan juga berbincang-bincang termasuk juga penyampaian pemaparan mengenai situasi ataupun juga kondisi terkini dari arus mudik di kawasan KAI Daop 6 Yogyakarta ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ditunggu nanti bagaimanakah hasil tinjauan dari Kapolri langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Terima kasih Arga Dumadi melaporkan. Ya, kalau kita lihat Pak Joko, tadi memang sejak siang tadi ya Pak Kapolri meninjau ke sejumlah titik termasuk saat ini di Stasiun Tugu Yogyakarta. Tapi kembali lagi bagaimana kendaraan roda 2 motor masih menjadi primadona. Anda melihat kesiapan infrastruktur jalan sejauh ini seperti apa? Ya, sebenarnya selama ini infrastruktur jalan itu memang disiapkan kalau memudik itu didahulukan untuk perbaikan jalan, terutama jalan-jalan yang berlubang ya. Kalau jalan tol otomatis memang tidak boleh ada lubang sama sekali. Memang kemarin pengerjaan di jalan tol cukup masif, ada yang pelebaran, ada juga perbaikan permukaan jalan. Tapi ketika katakanlah hari-hari Sabtu itu berarti ya 1 minggu sebelumnya itu sudah selesai semua sehingga bisa dilewati ya. Yang jadi masalah ini adalah jalan arteri. Arteri ya? Ya, arteri yang nasional, yang provinsi maupun kabupaten. Mungkin kalau Sumatera lebih gawat lagi, itu ada satu provinsi 60% itu rusak jalannya. Ya, nah ini kan ini tidak terlepas dari kemarin itu ada penghematan anggaran. Penghematan itu ya salah satunya ini
kaitannya aspek pemeliharaan jalan. Tapi kan jangan sampai kemudian gara-gara efisiensi, tapi keselamatan masyarakat pemudik ini kan jadi terancam begitu ya. Kita nanti ingin lihat bagaimana sebenarnya masukan juga dari Pak Joko terkait dengan ini, tapi sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kita kembali pemirsa. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa memang kalau kita lihat infrastruktur jalan yang masih menjadi catatan hingga saat ini, bagaimana para pemudik kemudian harus berhati-hati jika kemudian menggunakan kendaraan roda 2. Pak Yani, kalau Anda melihat bagaimana Pak? Kita tahu betul ada insentif mengenai tarif tol, kemudian belum lagi adanya pengurangan harga tiket pesawat. Tapi bagaimana dengan pemudik motor yang jumlahnya luar biasa banyak, bahkan menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh para pemudik? Apa insentif dalam tanda kutip untuk mereka, Pak Yani? Ya, insentifnya ya sebetulnya kita berharap mereka beralihkan tadi mereka ke mudik gratis, dan alhamdulillah banyak kementerian, kemudian BUMN, contoh misalnya aja BUMN itu menyelenggarakan 1000 bis untuk pemudik gratis, dan sebetulnya ini adalah untuk masyarakat menengah ke bawah, dan biasanya mereka dulu juga menggunakan sepeda motor. Kemudian juga yang lainnya termasuk di kereta api. Nah, insentifnya adalah saya kira itu Mbak, di samping memang tadi sampaikan Pak Joko jalan-jalan yang berlubang sudah dibersihkan ya dari jalan-jalan yang berlubang. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa tempat istirahat yang tadinya misalnya jembatan timbang kita gunakan sebagai untuk penimbangan kendaraan barang, kita gunakan saat ini dialihfungsikan menjadi rest area untuk pesepeda motor. Dan juga insentif lainnya kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, di mana masjid-masjid juga kita jadikan tempat istirahat terutama untuk sepeda motor, di mana di sana disiapkan secara keperluan masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Nah, itu beberapa yang kita lakukan. Tapi harapan utamanya adalah bagaimana penggunaan sepeda motor itu bisa dikurangi untuk mudik. Untuk apa? Untuk safety sebetulnya Mbak, untuk keselamatan kita semua. Iya, itu dia. Memang poinnya fokusnya ada keselamatan begitu ya Pak. Maka tadi Pak Joko juga sempat menggarisbawahi bagaimana masih banyak saja jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan rusak di sepanjang jalur mudik ini. Tapi kita coba akan pantau terlebih dahulu ya di salah satu lokasi yang ini marak digunakan oleh para pemudik untuk melaksanakan perjalanan mudik mereka dari Jakarta menuju ke sejumlah daerah, yaitu tepatnya di Jalan Kalimalang. Sudah rekan kami Rehana di sana. Rehana, Anda melihat tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak di sana, dan bagaimana kondisi di saat ini di sana? Ramai tidak para pemudik motor? Rehana. Rehana. Ya, baik, selamat malam. Baik, selamat malam pemirsa. Rehana, silakan. Ya, baik, selamat malam pemirsa. Memang jika dilihat untuk arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini di wilayah Kalimalang terpantau ramai lancar pemirsa. Ada pula untuk kendaraan yang didominasi oleh motor yang mengarah ke jalur pantura. Ya, juga dari tadi sore pemirsa bahkan sempat memantau jika untuk para pengemudi ataupun para pemudik ini banyak yang menggunakan motor karena yang cukup panas pertimbangannya pemirsa, dan juga harganya yang lebih murah. Di sisi lain juga kami sempat mendapat informasi jika kendaraan yang melintasi dari wilayah tempat melaporkan di Kalimalang Bekasi menuju ke jalur Pantura ini yang keluar pemirsa jumlahnya ini dari ribuan. Tercatat untuk
mobil sendiri ada sekitar 3.000, kemudian untuk motor ada sekitar 7.000 motor yang keluar pemirsa dari Jakarta untuk menuju ke tentunya ke kota-kota tujuan mudik dari masing-masing para pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Tidak hanya itu, untuk volume kendaraan walaupun saat ini mulai mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, namun seperti yang Anda bisa lihat layar kaca saat ini pemirsa, untuk situasinya sendiri masih ramai lancar, masih juga belum mengalami kepadatan, dan jika dibandingkan pemirsa dengan hari-hari sebelumnya memang meningkat jumlah volume kendaraan hingga 50 sampai 60%. Kami tadi sempat memantau sedikit untuk kendaraan ataupun para pemudik yang menggunakan roda 2 ini, terlihat pemirsa dari barang bawaannya, dimulai dari kardus, kemudian juga ransel yang dibawa untuk pulang ke kampung halaman. Ada pula ini tidak banyak juga pemirsa maksud kami yang masyarakat yang memilih dengan menggunakan mobil, tapi memang jika dilihat jumlahnya yang keluar dari wilayah Jakarta ataupun dari wilayah Bekasi ini kemudian menuju ke jalur Pantura memang lebih banyak didominasi oleh kendaraan bermotor, ini dengan menggunakan roda 2. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat yang memilih untuk mengajak binatang peliharaannya, kemudian juga untuk mengajak buah hatinya pemirsa untuk mudik ke kampung halaman tercinta, dan walaupun ada beberapa perlambatan di beberapa titik, namun terpantau hingga malam hari ini masih ramai lancar. Di sisi lain pemirsa, untuk sistem rekayasa lalu lintas, kami juga tadi memang sempat berbincang sedikit dengan Dishub, kemudian juga dengan pihak kepolisian yang ada di sini. Untuk arus, maksud kami adalah untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri masih bersifat tentatif, artinya jika memang nantinya akan ada penambahan volume kendaraan, maka akan diberlakukan sistem one way, tapi memang hingga saat ini sistem one way tersebut belum juga diterapkan karena mengingat kondisi dari arus lalu lintas hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Untuk kemacetannya sendiri pemirsa, tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwasanya ada di Jalan Raya Kalimalang, khususnya di pertigaan Jalan Haji Maman, Naman, kemudian di Pondok Kelapa, dan juga beberapa titik lain. Kita informasi sementara kita ke studio. Baik, terima kasih Rena Bezia melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang yang nampaknya malam hari ini semakin ramai saja tapi terpantau lancar di sana. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam Menarik. Kalau kita berbicara mengenai pemudik motor ya memang jumlahnya luar biasa banyak. Belum lagi kalau kita lihat jarak yang ditempuh oleh mereka tuh tidak jarak yang dekat ya Pak ya. Bahkan jarak yang cukup jauh begitu, bahkan lintas pulau. Kita tadi juga sempat saksikan bagaimana kemudian ramainya pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan. Kalau Anda lihat sebenarnya apa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar mereka ini juga menjadi sorotan, fokus utama juga, dan juga perjalanan mereka bisa nyaman dan juga aman? Ya sebenarnya mudik menggunakan sepeda motor itu dimulai tahun 2005. Jadi pas 20 tahun sekarang ini. Sebelumnya itu kan orang mudik itu kan naik bus. Jadi ketika bus dulu terminal Pulau Gadung ya, busnya masuk rebutan naik kan. Nah sejak 2005 itu era orang mudah mendapatkan sepeda motor. Nah disitulah mereka banyak menggunakan sepeda motor, bahkan membawa anak kecil nggak sadar anaknya meninggal itu terjadi. Sampai di Semarang dia sadar, wah anaknya sudah meninggal. Itu 2005 sampai 2007. Nah mulai itu sudah mulai berkurang mereka bawa anak-anak ya jarak-jarak pendek, tapi masih ada lah ya jaraknya enggak tidak. Jadi itu perjalanan, tapi sekarang tidak hanya di Jawa, tapi bahkan sekarang ke luar Jawa, luar pulau, terutama dia ke daerah Lampung. Lampung itu kan ada beberapa kabupaten ya, mereka itu kalau dari rumah berangkatnya setelah maghrib, biasanya sampai Ciwandan nanti agak malam, mereka nyebrang, masih masalah, nggak masalah. Kemudian nanti sampai di Lampung, Bakahuni itu masih perjalanan kira-kira ya 2-5 jam, cukup jauh. Ya, belum lagi itu ada yang bawa istri, anak dalam satu motor ya Pak ya? Iya anaknya ada yang bawa 2 itu, udah bawa 2, bawa barang itu kan cukup melelahkan. Meskipun sekarang ada sepeda besar, tapi
ya riskan juga. Nah ini yang menarik di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ini gubernur yang baru ini menyiapkan bus untuk daerah perbatasan. Jadi di Brebes itu ada bus, bagi yang lelah suruh naik bus. Nah itu bagus itu. Saya kira itu sementara pakai bus transportasi lanjutan begitu lanjutan. Ya, Pak, ya? Jadi mau sampai ke Semarang pada naik bus. Ya mungkin kalau bapak ibu sama anaknya naik bus, bapaknya biar lanjutkan sepeda motor, nanti Semarang lebih pendek lagi. Sebenarnya sebelumnya tuh ada juga menggunakan kapal laut, tapi ini nggak gitu menarik. Sebenarnya enak menggunakan kapal laut itu dari Jakarta sampai Semarang, ya, terus ada kapalnya kemudian dapat makan dan sebagainya. Nah dari Semarang nanti baru dia melanjutkan, tapi ya nggak gitu jauh lah. Tapi ini mungkin kampanyenya kurang sehingga tahun ini ditiadakan. Mestinya itu diperbanyak aja, dipaksa naik kapal. Kapalnya kan cukup besar kan sampai Semarang, nanti sampai Semarang tidak berapa, paling maksimal 3 jam lah mereka berjalan masih memadai ketimbang dari Jakarta ke Semarang, saya kira perjalanan lebih dari 5 jam. Betul. Kalau Anda lihat sebenarnya apa sih Pak yang kemudian membuat mereka ini memaksakan diri menggunakan sepeda motor yang tentu jarak tempuhnya jauh, kemudian faktor kelelahan juga bisa terjadi Pak? Ya sebenarnya alasan pertama itu adalah karena dia bawa sepeda motor ketika sampai kampung halaman tidak ada angkutan umum. Ya, jadi kalau naik bus itu paling sampai terminal masih ke desa lagi kan, nggak ada yang jemput umpamanya gitu kan, ke stasiun juga sama. Nah di desa juga mereka pengennya kan sambil bisa ke kerabat, bisa wisata dan sebagainya. Jadi ketiadaan layanan angkutan umum di daerah itu yang jadi persoalan ya. Ya kalau kita lihat di Jakarta itu kan sekarang kota Jakarta masuk 20 kota di dunia dalam penyediaan angkutan umum, ranking ke-17, bagus lah. Artinya di Jakarta kalau kita keluar dari hunian manapun nggak sampai 500 meter mesti dapat angkutan umum. Di daerah tidak seperti itu. Makanya kita harus mulai berpikir kalau seperti itu kan nggak mungkin lah. Bagaimana menyediakan angkutan sampai ke daerah. Nah itu dia, langsung saja kita tanya ke Pak Yani, ini bagaimana Pak Yani kemudian untuk memfasilitasi itu angkutan layanan umum di sejumlah daerah terutama di pedesaan, Pak Yani? Ya tadi saya sudah sampaikan ke sebelumnya bahwa salah satu kenapa masyarakat juga tetap menggunakan sepeda motor. Salah satu adalah karena angkutan di daerah pedesaan mereka sangat terbatas atau mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, atau tidak ada lagi. Oleh sebab ini adalah suatu kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah pusat biasanya memberikan stimulus, ya, contohnya misalnya beberapa daerah diberikan angkutan BTS, by the service, ya, sebagai stimulus untuk pemerintah daerah untuk menyediakan angkutan umum yang lebih baik. Nah, stimulus ini disediakan pemerintah pusat dengan jangka waktu tertentu. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintah sendiri itu. Nah, saat ini sebetulnya pendanaan untuk layanan angkutan umum sudah dipersiapkan melalui dana dari mohon maaf pajak Pak Yani, daerah. kami tahan terlebih dahulu. Ini ada pernyataan yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berikut ini. Oke. Live in. Ya, ini sambil jalan aja. Iya, sambil jalan. Monggo. Ya, sambil jalan dulu. Oke. Ya, sorry. Ya, maaf. Oke. Bentar. Sorry. Ya. Nembak toh terus? Oke. Gimana? Sambil jalan nggak apa-apa Pak? Bentar, ini sambil Bapak beraktivitas dulu aja nggak apa-apa? Saya nunggu. Oke. Itu live report. Arah mana? Ini juga ada mungkin apa? Bekasi. Oh, Indramayu. Ya, pemirsa, saya lagi nih Anda saksikan adalah bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah melakukan peninjauan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kapolri langsung membagikan sejumlah bingkisan kepada para pemudik yang sedang menunggu kereta mereka untuk tiba di sana. Kapolri pun juga turut berbincang langsung bersama dengan sejumlah pemudik untuk memastikan mereka
melakukan perjalanan mudik kali ini dengan aman dan juga nyaman, salah satunya menggunakan moda transportasi kereta. Ini dipastikan langsung kesiapan mudik menggunakan transportasi kereta oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kemudian di hari ini yang memang merupakan salah satu puncak arus mudik tidak ada kendala yang dirasakan oleh para pemudik. Karena kita tahu pemirsa, stasiun Tugu Yogyakarta ini menjadi salah satu stasiun favorit tujuan para pemudik, baik dari wilayah Jakarta maupun juga dari wilayah Jawa Timur, sehingga memang tingkat kedatangan penumpang maupun juga keberangkatan dari stasiun Tugu Yogyakarta yang begitu tinggi, sehingga memang harus diwaspadai. Di mana di stasiun Tugu Yogyakarta juga ruang tunggu ini juga diperbanyak agar para pemudik ataupun para penumpang juga bisa menunggu kereta dengan aman dan nyaman. Kalau ini mau Mudik Pak. ke arah mana? Ke Malang. Malang. Iya. Naik kereta apa? Naik Kertanegara ya. Dari Bandung sih Pak, dari Bandung transit ke sini, baru nanti ke Malang. Baru transit? Iya, baru transit, baru nyampe jam 6 tadi. Oke, terus tunggu berapa jam? 3 jam Pak. 3 jam? Iya, jam 9 nanti keretanya. Nggih. Terus gimana selama di dalam kereta? Nyaman. Nyaman? Iya. Aman? Nggak ada masalah? Aman. Keamanan? Aman. Layanannya juga bagus? Keren. Oke, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan mudiknya sampai di rumah selamat. Salam untuk keluarga. Ketemu keluarga juga semuanya. Baik, ya, makasih. Di sana. Ini Mbak mau kemana? Ke Cepu, Pak. Ke Cepu? Iya. Oke, naik kereta apa? Sanjaka Utara. Sanjaka Utara. Iya. Mau pulang atau Mudik. mudik? Kuliah? Iya. Oh, kuliahnya di sini? Iya, di Jogja. Di UGM atau di mana? Di UIN. UIN? Iya. Hari ini udah libur? Sudah minggu lalu, cuman saya karena jurusan saya praktikum, banyak praktikum, jadi Udah sering naik kereta? sering. Oh, memang rutin naik kereta ya? Iya. Oke. Apa alasannya? Karena lebih strategis dari rumah. Lebih dekat dari lokasi. rumah? Iya. Gak macet? Iya. Terus tepat waktu? Iya. Ya udah. Ya udah, salam buat keluarga ya. Iya. Ya, makasih. Ya. Oke. Cukup. Kita di sini ada fasilitas jarak. Sikalmu. Marcel. Boneka. Makasih, Pak. Ini apa? Boneka Pak. Kanan ada Pak. Lengkap. Makasih, Pak. Mau kemana Bu? Mau ke Cepu. Cepu ini putra-putranya? Adik saya. Adiknya. Satu keluarga. Ya, keluarga. Kerja di sini apa? Tinggal di sini, kerja di sini. Asli Jogja? Aslinya Cepu, kerjanya di sini. Ya, udah berapa kali naik kereta? Dulu habis Covid baru ini. Baru ini? Biasanya? Yang jurusan ke sana baru. Baru mau nyoba? Oh. Masuk Covid udah ada. Oke. Pas Covid berhenti, sekarang ada lagi. Oke. Oke, hati-hati semuanya. Oke, makasih. Jadi kita tuh baru yang sebelah sini sudah dilakukan ya, termasuk lantainya nanti menyusul yang tahap kedua nanti di nah ini untuk lantai mulai yang depan lantai itu sudah di teraso dibalikin ke asli, kemudian titik-titik atapnya juga kembalikan ke heritage-nya. Oke. Ini mau pergi kemana? Jakarta. Mbak Jakarta juga? Oh, bukan berteman? Ya udah, hati-hati ya. Ya, makasih.
Awas. Awas Pak, mohon. Adik mau ke mana? Ya? Jakarta. Jangan mau. Ini ada juga. Nih kan nyangkut kan, daripada ngikut-ngikut nyangkut kayak gini Mas. Mundur Pak, ayo Pak, mundur. Terus. Iya mundur. Harus sebelah kiri ada pada penumpang. Lanjut ke. Tidak boleh keluar dari kecuali ini yang sudah rencana ke depan kita akan buka dua sisi. Apa ini naik berikutnya kita itu terus. Ya pemirsa, kita sudah saksikan bagaimana kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang meninjau stasiun Tugu Yogyakarta untuk memastikan kesiapan mudik dengan moda transportasi kereta ini sudah maksimal. Kita saksikan juga tadi bagaimana Kapolri berbincang langsung dengan sejumlah pemudik yang mereka memang menyatakan bahwa memilih moda transportasi kereta api jarak jauh untuk pergi ke sejumlah daerah karena dinilai kemudian harganya yang juga cukup ekonomis, belum lagi kemudian kenyamanannya juga terjaga, dan ada yang tadi sampaikan nggak jauh dari rumah katanya ya. Jadi memang moda transportasi kereta api jarak jauh ini juga menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi para pemudik saat jelang Lebaran. Dan stasiun Tugu Yogyakarta memang merupakan salah satu stasiun dengan tingkat kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang cukup tinggi. Salah satunya berada di stasiun Tugu Yogyakarta, mengingat juga banyaknya destinasi dan juga jumlah keberangkatan kereta yang berada di stasiun tersebut. Sehingga memang Kapolri turun langsung memastikan langsung bagaimanakah kesiapan dari stasiun Tugu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Lebaran. Hari ini pemirsa, atau malam hari ini diprediksi menjadi salah satu puncak arus mudik, baik itu dari moda transportasi darat maupun juga transportasi laut. Kita juga ingin menunggu bagaimanakah kemudian hasil pantauan dan juga tinjauan dari Kapolri yang akan langsung disampaikan. Apakah ada catatan-catatan khusus dari Kapolri terkait dengan jalannya arus mudik kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur atau Stasiun Kereta Api Pak Bambang, Pak Hadis, rekan-rekan pejabat utama dan teman-teman dari media. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan pengecekan dan mendengarkan presentasi di stasiun kereta api Tugu Jogja. Dari pemantauan yang ada dan pelayanan yang telah dilaksanakan sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya dari 9 menjadi 13 kereta, dan juga dicadangkan apabila memang nanti ada kekurangan. Di Jogja ini memang akan mencapai puncak mudik, puncak penumpang justru pada saat balik, jadi bukan mudik. Dan pada saat balik ini dari tanggal 9 sampai dengan 9, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 tiket sudah habis. Namun demikian tetap disiapkan kereta tambahan untuk mengantisipasi apabila ada kekurangan. Dan tadi sepintas kita menyapa penumpang, rata-rata memilih karena layanan nyaman, tepat waktu, dan juga
aman. Jadi tentunya ini menjadi salah satu alternatif yang kita sarankan kepada masyarakat yang belum mudik, karena tadi masih tersisa tiket untuk mudik. Ini bisa menjadi alternatif karena tepat waktu, kemudian lebih aman dan juga nyaman. Mungkin bagi yang masih ingin menentukan pilihan apakah mau menggunakan jalur darat, jalur udara, kapal, maka jalur kereta menjadi salah satu pilihan alternatif yang menurut saya cukup baik, karena dari beberapa informasi pelayanan, ketepatan, keamanan semuanya mengatakan puas. Saya kira itu menjadi salah satu yang bisa dipilih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, jadi untuk puncak arus mudik tadi sudah saya sampaikan. Hari ini saya baru saja ngecek dari kilometer 70, kemudian kilometer 414 di Kalikangkung, dan saat ini di kereta. Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pagi hari ini, mulai dari malam sampai dengan nanti subuh, dan mungkin khusus untuk di Jawa karena menjadi tujuan mudik, mungkin antara jam 9 dan 10 itu akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu tadi kita sudah cek bagaimana melakukan upaya rekayasa, mulai dari membuat one way lokal, kemudian mengatur buka tutup untuk jalur-jalur yang mengarah ke wilayah-wilayah yang memang padat. Ini semua menjadi bagian yang kita evaluasi untuk supaya menghadapi puncak arus mudik ini semuanya bisa terkelola dengan baik. Koreksi dari penyelenggaraan mudik yang tahun lalu, Pak, mungkin yang menjadi perbaikan untuk tahun ini apa? Jadi ada satu pola rekayasa yang apabila tahun lalu, khususnya di kilometer 70 sampai dengan 414, itu dulu kita laksanakan one way secara penuh, namun kali ini kita coba untuk kita lakukan secara bertahap. Jadi one way di tingkat provinsi Jawa Barat, kemudian kita tarik ke Jawa Tengah, baru kemudian begitu arusnya memang tidak bisa ditahan lagi, baru kita tarik menjadi one way mulai dari 70 sampai dengan 414. Memang ini tentunya di satu sisi bisa membuat masyarakat yang akan berangkat mudik ke arah barat juga mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan jalur tol. Demikian juga di jalur arteri juga bisa lebih teratur, dan ini tentunya upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan mudik. Terima kasih. Dan dengan cuaca buruk, potensi banjir di lokasi-lokasi jalur mudik, dari antisipasinya dari Polri seperti apa? Baik, jadi ini juga pada saat rapat khususnya BMKG sudah menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang potensial akan terjadi hujan, termasuk Jawa Tengah, Jogja, kemudian beberapa wilayah di daerah Jawa Timur. Tentunya di pos terpadu kita mempersiapkan personil gabungan dari Polri sendiri, kemudian dari Basarnas, dari TNI yang kita siapkan mereka dengan alat-alat yang bisa digunakan secara tepat pada saat terjadi potensi bencana, apakah itu tanah longsor ataukah bencana yang lain. Dan juga tentunya apabila terjadi banjir, kita juga siapkan evakuasi. Namun untuk menghadapi jalur yang ada, kita telah mempersiapkan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama terendam banjir.
kurang lebih itu yang kita siapkan. Oke, terima kasih ya. Ya, itu tadi bagaimana kemudian hasil tinjauan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa memang selain fasilitas dari kereta, kemudian juga kenyamanan dan juga ketepatan waktu, ini menjadi pilihan dari para pemudik dan masih tetap dijaga hingga saat ini. Tapi tadi yang menarik disampaikan Pak Joko bahwa informasi terakhir yang didapat oleh Pak Kapolri, ini ada potensi hujan ini pada hari ini dan juga esok hari di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Tips dong Pak untuk para pemudik yang kemudian akan berencana menggunakan sepeda motor untuk perjalanan mudik kali ini, silakan. Ya, yang jelas bagi pemudik sepeda motor maksimal 1 jam untuk beristirahat ya. Apalagi ini ya kita lihatlah masih ada jalan yang berlubang, jadi harus berhati-hati. Ya kalau malam hari kurang penerangan jalan itu malah menjadi lebih perhatian lagi. Artinya jangan memaksakan diri lah ya. Ya kalau masih bisa meneruskan silakan. Kalau tidak tadi sudah disebutkan cukup banyak tempat-tempat untuk istirahat itu digunakan saja. Jadi jangan memaksakan diri, yang jelas jangan sampai lelah, ya itu bisa merubah konsentrasi dan kita hindari kecelakaan di jalan. Baik, itu yang juga kita harapkan. Pak Yadi terakhir, titik rawan mana saja Pak yang kemudian bisa dihindari oleh para pemudik Pak? Titik rawan ya tentunya daerah-daerah rawan kecelakaan yang memang sering terjadi kecelakaan. Kita punya beberapa titik black spot untuk pemudik, dan yang paling utama adalah tempat istirahat ya. Tempat istirahat juga menjadi titik kecelakaan. Jangan berhenti di bahu jalan ya, jangan berhenti di bahu jalan atau di sisi luar dari rest area. Ini sangat berbahaya. Kemudian juga yang disampaikan Pak Joko, pastikan sebelum berangkat menyiapkan kondisi kesehatan, kondisi kendaraan. Kemudian jangan lupa kalau lelah harus istirahat. Lelah nggak ada obatnya. Betul. Obatnya istirahat. Nah, jadi kalau lelah istirahat. Dan juga yang berikutnya adalah patuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari kepolisian untuk menjaga keamanan kita semua serta keselamatan kita berlalu lintas. Begitu Mbak, terima kasih. Ya, baik Pak Yadi, terima kasih banyak atas informasi dan juga tadi himbauannya kepada para pemudik motor ya. Semoga kali ini baik itu yang menggunakan motor maupun juga kemudian kendaraan roda 4 maupun mobil maupun kendaraan transportasi umum, harapannya mudik dengan selamat, nyaman dan menyenangkan sampai rumah bertemu dengan keluarga. Terima kasih banyak Pak Joko Setiawarno telah bergabung bersama kami, dan tadi ada Pak Ahmad Yadi bergabung bersama kami. Itu tadi diskusi kita kali ini. Vena Kintan. Segaf, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Usai jeda kami akan hadirkan beragam tayangan termasuk bulan suci Ramadan ini segera meninggalkan kita pemirsa. Idul Fitri sudah di depan mata dan berdasarkan kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bulan suci Ramadan segera meninggalkan kita. Idul Fitri sudah di depan mata. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Namun kepastian resmi baru ditetapkan setelah sidang isbat yang digelar besok. Lantas, apakah pemerintah dan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, akan merayakan Lebaran di hari yang sama?
suci segera berlalu. Idul Fitri yang dinanti tinggal menunggu hari. Tapi, kapan 1 Syawal datang? Apakah pemerintah dan 2 ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tahun ini merayakan Lebaran di hari yang sama? Itu diprediksi memang masih -2 atau -3 ya. Jadi baik oleh Muhammadiyah maupun juga diprediksi bahwa itu tidak mungkin bisa melihat hilal karena itu masih di bawah imkan ru'yah. Dengan demikian terjadi istiqmal bulan suci Ramadan itu tanggal jadinya 30 hari, berarti Lebaran kita diprediksi tanggal 31 ya. Tanggal 31 hari Senin. Dalam menentukan bulan baru dalam kalender Hijriah seperti 1 Syawal, ada 2 metode yang selama ini menjadi pegangan. Cara pertama yakni Ruqyatul Hilal, dan metode kedua Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Kedua metode ini dilandasi pada hadis Rasulullah SAW. Lantas apa itu metode Ruqyatul Hilal? Kata ruqyat bermakna melihat dengan mata dan hilal berarti bulan sabit. Penentuan 1 Syawal dengan metode ini artinya didasarkan pada penglihatan dan pengamatan bulan secara langsung yang berbentuk sabit atau belum terlihat bulat dari bumi. Cara pengamatannya terbagi menjadi 3, mulai dengan menggunakan mata telanjang, dibantu alat optik seperti teleskop, dan yang termutakhir alat optik terhubung dengan sensor kamera. Kalau ru'yat itu pengamatan hilal dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Hijriah, dan ini membuktikan apakah hilal teramati atau tidak. Nah, pengamat hilal pada saat ini itu biasanya sudah mempunyai data hisab, sehingga mereka sudah bisa memperkirakan ini posisi hilalnya tingginya berapa derajat, pada posisi sebelah mana dari titik matahari terbenam. Sementara itu, metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal merupakan cara menentukan bulan baru dengan perhitungan astronomis. Metode ini meyakini adanya hilal meski tak terlihat mata telanjang selama memenuhi kriteria tertentu. Ada 3 syarat kriteria, yaitu terjadi ijtima, konjungsi itu sebelum matahari terbenam, dan pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan ada di atas ufuk sebagai penanda wujud bulan baru. Metode hisab itu adalah perhitungan posisi bulan pada suatu tanggal yang biasanya itu dihitung untuk akhir bulan, tanggal 29 bulan Hijriah. Indonesia, penetapan 1 Syawal memang kerap berbeda antara pemerintah dan organisasi Islam, khususnya Muhammadiyah. Sebab metode yang dipakai dalam menetapkan awal bulan itu tiap lembaga berbeda. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Namun kepastian resmi baru ditetapkan setelah sidang isbat yang digelar 29 Maret 2025. Sementara Nahdlatul Ulama juga belum resmi merilis hari Idul Fitri 2025. Meski menggunakan metode Ruqyatul Hilal, NU tak serta-merta meninggalkan hisab atau ilmu falak. Metode hisab ini menjadi alat bantu menggelar Ruqyatul Hilal. NU itu bukan ahli ru'yah, NU itu ahli hisab dan ahli ru'yah. Jadi dasar ru'yah yang berkualitas adalah ditunjang oleh ilmu hisab. Hisab dulu baru ru'yah. Dasarnya ru'yah adalah hisab. Khusus Muhammadiyah, 1 Syawal sudah ditetapkan jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang mengacu pada posisi bulan ketika matahari terbenam. Untuk kasus Ramadan tahun 1446 atau 2025 sekarang ini bulan berada di bawah ufuk, istilahnya belum wujud. Karena itu belum memenuhi syarat
untuk keesokan harinya memulai bulan baru yaitu bulan Syawal. Oleh karena itu Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Seringkali terjadi perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan disebabkan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Karena perbedaan hisab dan ru'yat sesungguhnya bisa diselesaikan kalau kesepakatan kriteria itu bisa dicapai. Nah, saat ini yang menjadi sebab terjadinya perbedaan itu adalah pada perbedaan kriteria. Kriteria visibilitas hilal atau kriteria masuknya tanggal hijriyahnya. Tahun ini, pemerintah, NU dan Muhammadiyah sepertinya akan merayakan Lebaran di hari yang sama, yakni Senin 31 Maret 2025. Dilihat dari posisi bulan masih di bawah standar, masih di bawah hilal ya, garis masih di bawah imkan ru'yah ya. Dalam kesepakatan di Asia Tenggara itu kan 3 derajat dengan elongasinya 6 derajat ya kan. Ini masih -3, -2. Jadi tidak mungkin bisa dilihat hilalnya itu. Dengan demikian bisa kita membayangkan bahwa nanti ini insya Allah kita kompak di awal, kompak lagi di akhir. Ini rahmat buat kita semua Indonesia. Terima kasih. Idul Fitri adalah puncak kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa. Semoga saja dengan semangat kembali ke fitri, bangsa ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warrobun qobun. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang menghubungkan Jawa dengan Bali dan sebaliknya ini menjadi perhatian khusus karena momen mudik Lebaran kali ini bersamaan dengan kegiatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1947. Jumlah para pemudik yang akan tiba di Pulau Jawa dari Bali dan sekitarnya diperkirakan akan mencapai lebih dari 500.000 orang. Data dari Posko Ketapang di H-4 saja tercatat ada 82.000 lebih orang yang menyeberang ke Jawa dari Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Sementara untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi hingga bus tercatat ada sekitar 23.000 kendaraan yang tiba di Jawa. Ya, kita akan update informasi terbaru. Kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada Hetty yang berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hetty, bagaimana kondisi terbaru di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Dimanapun Anda berada, saat ini Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur sangat lengang. Ini karena sejak jam 5 sore tadi ditutup sementara untuk kegiatan atau menghormati umat Hindu yang ada di Bali yang sedang merayakan Nyepi besok pagi. Namun Pelabuhan Ketapang masih dibuka untuk kedatangan kapal-kapal yang dari Gili Manuk, Bali karena memang ada sebagian saudara-saudara kita yang masih belum sempat untuk mudik dan inilah kesempatan yang diberikan kepada mereka yang ada di Bali untuk bisa tiba di Pulau Jawa lebih cepat dengan menggunakan kapal-kapal yang tersedia sehingga besok pukul 5 waktu Indonesia Barat Pelabuhan Gili Manuk juga akan ditutup. Vena, untuk kegiatan Nyepi yang ada di Bali ini tentu saja 2 pelabuhan ini menjadi istimewa, tutup sementara selama lebih dari 24 jam. Karena akan dibuka lagi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 jam 5 pagi dengan pelayaran pertama dari Pelabuhan Ketapang. Untuk Anda yang akan ke Bali ataupun tunggu saja setelah tanggal 30 karena selama 2 hari ini atau 1,5 hari ke depan ini tidak ada layanan untuk pembelian tiket yang menuju ke Bali maupun sebaliknya. Demikian, Vena. Baik, apakah kemudian ada pengalihan khusus untuk menyambut mudik Lebaran begitu yang disiapkan di Pelabuhan Ketapang? Iya, untuk mereka yang akan melakukan libur Lebaran ataupun yang akan mudik, ini bisa dilakukan setelah
Pelabuhan Ketapang ataupun Gilimanuk ini dibuka kembali pada tanggal 30 Maret 2025 jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Begitu Vena. Karena untuk selama libur Nyepi ini, kegiatan Nyepi ini, pihak ASDP Ketapang tidak membuka atau tidak menjual tiket. Baik, terima kasih Happy atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, laporan rekan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Maria Asgaf, kita berdua pamit. Pemirsa tetap nantikan beragam informasi mudik di berbagai program TV One. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa.